Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini Kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas, mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan, Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Kau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu makasih Tuhan, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami, yang jamah setiap hati. Oh, biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kini jamah setiap hati kami. Dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Aku Haleluya. mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu kini amin, penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus.
hadirat-Mu ini Jamah setia. penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan. Bagi nama di atas segala nama, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di dalam Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap. Engkau tetap Tuhan, Kutinggikan di atas sampai selamanya. di atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya. Dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada kami percaya. Amin. Dipenuhi nama Tuhan. bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa diam dalam hadirat-Mu. Engkau
hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan. Engkau yang menyembah, mari naikkan pujianmu. Sama segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang terus membimbing kami Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami boleh terus semakin mencari Engkau, mencari wajah-Mu di tengah-tengah segala keadaan yang semakin tidak menentu. Biar iman kami terus dikuatkan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa dan semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah hari-hari ini kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, setia untuk berpegang pada firman Tuhan. Sekalipun keadaan mungkin hari-hari ini terasa berat, namun kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Jadi begini Bu, ceritanya saya itu punya rumah yang akan saya kontrakkan. Setiap ada yang menanyakan mau ngontrak, tidak ada kelanjutannya, dan itu berlangsung sudah beberapa bulan. Saya selalu ingat akan khotbah Ibu baik di Mesbah Syukur maupun juga di Mesbah Doa. Ya, Ibu berkata tidak usah minta-minta didoakan. Lebih baik cari Tuhan sendiri ya, sampai Tuhan itu pasti menjawab doamu. Itulah yang saya imani dan saya lakukan. Dalam hati ya, kalau Tuhan belum menjawab doa saya, ya saya percaya bahwa itu memang belum waktu yang terbaik untuk saya. Tapi saya tetap berdoa Bu. Dan saya bersyukur ya pada waktu yang tepat, puji Tuhan memang betul Tuhan memberikan pengontrak yang benar-benar terbaik. Rumah saya langsung ditawarkan dan langsung jadi. Dan orangnya juga sangat baik. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas campur tangan dan juga kasih anugerah Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan iman kami dan seluruh jemaat. Ya, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Debbie beserta keluarga dan seluruh kru Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Amin, amin. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Puji Tuhan saudara ya. Kita mendengarkan satu kesaksian, memang
Ya memang benar, saya selalu berkata bahwa tidak usah titip doa sama pendeta. Ya nggak usah cari-cari pendeta, karena tidak ada pendeta yang hebat, yang ada itu Tuhan yang hebat. Ya memang seringkali ketika kita ada masalah, kita suka terpancing untuk, saya mau minta doa. Ya saya mau minta ini, saya mau minta itu sama pendeta. Saudara percayalah bahwa ya kita punya iman yang sama, dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu sudah terbelah menjadi dua, dan itu artinya kita punya jalur khusus untuk ketemu Tuhan. Tidak perlu lagi lewat imam besar, tapi kita sudah punya jalan untuk bertemu dengan Tuhan karena kematian Kristus di atas kayu salib. Ya dan benar Bu, akhirnya ibu berdoa sendiri ya, dan memang betul pada waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, mau pendeta siapa juga yang doakan, ya belum ada. Tapi ketika ibu terus setia, Tuhan melihat kesetiaan ibu, berdoa ya, berserah pada Tuhan, tidak mengandalkan manusia tapi mengandalkan Tuhan, dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Akhirnya ada pengontrak ya. Dalam segala perkara saudara, mungkin hari-hari ini juga saudara mau jual rumah, saudara mau apa, ya ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan berharap, maka Tuhan itu menjawab. Ya percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita. Terima kasih buat kesaksiannya ya Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita masih di Mazmur 107 ya, dan ada jenis-jenis orang yang datang pada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Ya dulu kita sudah baca ya Mazmur 107, jenis orang yang pertama adalah mereka orang-orang yang mengembara di padang gurun, tidak tahu jalan, gak tahu arah. Mereka tersesat, akhirnya menjadi lemah, tapi mereka berseru pada Tuhan, lalu Tuhan jawab. Ya dan tipe orang yang kedua, ya adalah orang-orang yang dikatakan, ya kemarin kita sudah baca, orang-orang yang duduk-duduk dalam gelap dan kelam. Karena mereka menolak firman Tuhan, akhirnya mereka terperangkap dalam penjara besi. Tetapi kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan mematahkan setiap belenggu-belenggu mereka, mereka dibebaskan keluar dari penjara, dari ikatan-ikatan dosa. Dan ada jenis orang yang ketiga adalah orang-orang yang akhirnya sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, dan akhirnya mereka itu seolah-olah sudah berada di gerbang maut, akan segera turun ke liang kubur. Lalu akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan kemarin ada jenis orang yang keempat adalah orang-orang yang mengarungi kapal laut dengan kapal-kapal, melakukan perdagangan di lautan luas. Ini bicara tentang orang-orang yang hanya sibuk untuk bekerja, cari uang, dan mereka melupakan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan izinkan ada badai besar datang dan menghantam usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan akhirnya mereka ya sempoyongan, dikatakan bingung, gak ada jalan, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka semuanya bersuka cita ya, karena Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya artinya apa saudara? Ingat, di hidup ini jangan hanya pikir cari uang, tapi mari kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan dikatakan saudara, kita sudah sampai tadi malam di ayat yang ke 33. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Ya, tanah subur dia menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan itu sanggup saudara membuat sungai-sungai, ya. Dikatakan Tuhan sanggup membuat sungai menjadi padang gurun. Ya, tempat yang tadinya makmur, tempat yang tadinya berair tiba-tiba menjadi tandus ya. Karena ya Tuhan berkuasa, makanya jangan pernah mengandalkan kekuatan kita manusia. Bahkan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang ya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, sehebat apapun pekerjaan kita, usaha kita, uang kita. Percayalah Tuhan sanggup mengubah ya yang bermata air menjadi padang gurun. Ya, sesuatu yang subur menjadi ya tidak subur, menjadi padang tandus dikatakan di sana. Ya, ayat 34, tanah yang subur menjadi padang asin. Dan ya oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di
dalamnya. Tuhan bisa merubah bahkan tanah yang subur menjadi ya tanah yang tandus dan tidak ada apa-apanya. Kenapa saudara? Karena seringkali manusia itu jahat. Ya, jadi ingat saudara, ketika kita bertobat, kita hidup benar, dikatakan Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi waktu kita ini jahat, maka Tuhan rubah berkat jadi kutuk saudara. Tuhan yang berkuasa, ya dia yang sanggup membalikkan keadaan. Ya, orang-orang yang tadi digambarkan mereka berusaha berbisnis di tengah laut, lalu Tuhan datangkan gelombang dan mereka kebingungan. Ingat ya, bahwa kita ini gak punya cukup kekuatan untuk menjalani hidup ini, kecuali kita hanya mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja ya. Dan dikatakan di sana saudara bahwa ya ayat 35, dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Sebaliknya saudara, bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau bertobat, Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air. Ya, padang gurun bicara sesuatu yang tidak ada air, dan air itu adalah sumber kehidupan. Kalau tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan ya. Kita bisa membayangkan keadaan orang yang hidup tanpa kehidupan itu binasa, tertekan, saudara, menderita. Tapi ketika Tuhan mendengarkan ya seruan dan pertobatan orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan, ya dikatakan di sana bahwa ya akhirnya Tuhan memulihkan. Bahkan dikatakan ya padang pasir, padang gurun menjadi ya kolam yang bermata air. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita asal kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan ya. Dikatakan di sana bahkan ya Tuhan sanggup merubah tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ya, sekering apapun keadaanmu hari ini, percayalah kalau Tuhan berkenan, saudara, Tuhan akan mengubah tempatmu, usahamu menjadi tempat yang bermata air. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bagian kita adalah bertobat, senangkan Tuhan dan kejar perkenanan Tuhan. Karena ketika Tuhan berkenan, Dia melakukan segala perkara. Ayat 36 dikatakan, ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Ya, bahkan Tuhan sanggup memberkati orang-orang yang lapar ya, dan memberikan mereka tempat menjadi kota. 37, mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil, saudara. Wow, luar biasa saudara ya. Ya, mungkin orang-orang yang belum pernah menderita, ya yang belum pernah benar-benar menderita tidak akan menghargai ya Tuhan, tidak akan menghargai anugerah Tuhan sebesar orang-orang yang telah ya mengalami penderitaan dan didewasakan. Ya, orang-orang yang sudah mengalami penderitaan itu akan lebih ya menghargai hidup. Makanya kenapa seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita, supaya kita bisa menghargai waktu, menghargai hidup, bahkan terutama menghormati Tuhan dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang telah melihat karya Allah di tengah penderitaan, ya mereka itu akan memiliki pengertian yang lebih dalam ya tentang Tuhan. Mereka akan memiliki ya pengalaman ya bagaimana mengalami pencobaan yang hebat ya, dan kita memiliki potensi untuk ya terus ya memuji menyembah Tuhan. Dan orang yang sudah diuji dan mengalami penderitaan itu biasanya lebih tahan uji, saudara. Mereka tidak mudah menyerah karena mereka sudah pernah melihat Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan orang-orang yang lapar, yang mau bertobat. Dikatakan mereka menabur, lalu di sana ya tempat mereka itu Tuhan kasih ladang-ladang dan kebun-kebun anggur mereka dibuat Tuhan mengeluarkan buah-buahan sebagai hasilnya. Waktu kita bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ayat 38 dikatakan diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, saudara, maka dia akan diberkati berkelimpahan, dikatakan firman Tuhan. Bahkan ya hewan-hewannya bertambah dan mereka tidak akan pernah mengalami kekurangan. Kenapa? Tuhan yang membuat semua itu terjadi. Ayat 39, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka dan duka. Ya, lalu akhirnya saudara, orang-orang yang melakukan dosa mereka menjadi berkurang, membungkuk karena tekanan, celaka dan duka, saudara.
Keadaan orang itu kalau hidup dalam dosa tidak jauh-jauh dari murka Tuhan, akan mengalami banyak kesialan, tekanan ya. Tapi ketika kita mau bertobat, maka Tuhan mau pulihkan. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ya, mau seterkemuka apapun kita, mau setinggi apapun jabatan kita, mau sekaya apapun kita, kalau Tuhan menimpakan kehinaan saudara, maka sekejap saja semua kemuliaan itu akan hilang saudara. Makanya kalau hari ini kita diberi jabatan, jangan sombong ya, jangan terlalu minta dihargai, jangan minta diperlakukan dengan ya aduh saya ini kan pejabat, saya ini kan orang penting, saya harus begini-begini. Tuhan bilang kalau engkau mau ditinggikan maka engkau harus merendahkan diri ya, karena barang siapa mau ditinggikan dia harus siap untuk direndahkan ya. Tapi ketika orang mau meninggikan diri maka dia akan direndahkan Tuhan saudara ya. Dikatakan di sini bahkan Tuhan itu ya ditumpahkannya kehinaan atas orang-orang terkemuka. Hati-hati kalau hari ini kita menjadi orang-orang terkemuka, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan ya, mari tetap merendahkan diri di tangan Tuhan supaya Tuhan tidak timpakan kehinaan atas kita. Tetapi orang-orang miskin dibentenginya terhadap penindasan dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Ya, orang-orang miskin yang tertindas, yang haknya dirampas saudara, malah mereka itu diperhatikan Tuhan. Ya, asal mereka itu juga mau terus hidup dalam kebenaran. Ya, ketika penindasan datang Tuhan yang menjadi pembela. Ya, dikatakan orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Ya, orang-orang benar akan melihat pembelaan dari Tuhan dan mereka akan bersuka cita. Ya, tetapi dikatakan segala kecurangan akan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa mari kita berpegang pada takut akan Tuhan, ya, hidup menghormati Tuhan. Ya, jangan pernah menjadi orang-orang yang sombong dan tidak menghormati Tuhan. Dan kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka Tuhan yang akan meninggikan hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami terus berpegang pada Tuhan, menghormati Tuhan. Apapun penderitaan kami, asal kami kembali kepada Tuhan, maka Engkau sanggup memulihkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan malam ini yang sedang mengalami pergumulan, mungkin dalam hal keuangan, terlilit hutang piutang, mungkin yang sedang mencari pekerjaan, mungkin mereka terbaring sakit. Apapun itu Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, pulihkan keadaan kami, sebab kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami asal kami bertobat. Kami berseru-seru kepada Tuhan malam ini, apapun keadaan kami Tuhan, jamah dan lawat, yang sedang terbaring sakit Tuhan, di rumah sakit, di kamar-kamar Tuhan, jamah dan sembuhkan Tuhan. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, ya dan amin, maka pemulihan itu akan terjadi. Juga Tuhan berikan Tuhan kelegaan bagi setiap jiwa yang lapar dan haus, yang tertekan, yang letih lesu berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Engkau juga memberkati bagi setiap mereka yang Tuhan ingin menjual aset. Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Tuhan juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik, yang bergumul untuk rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Biarlah pemulihan itu terjadi dalam keluarga kami, sehingga pada waktu Tuhan datang kami dan seisi rumah kami boleh diselamatkan. Kau juga Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami Tuhan. Selamatkan Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan atas pemerintahan kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Semua keputusan yang mereka buat berasal dari Tuhan saja. Jauhkan bangsa ini dari murka Tuhan, dari segala dosa yang akan menjadi noda bagi bangsa. Angkat bangsa kami Tuhan, dimuliakan bangsa kami, karena kami berdoa buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan biarlah bangsa
bangsa ini Tuhan diluputkan dari segala bencana, kelaparan, krisis. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami, diberkati tanahnya, airnya, udaranya, lautnya, sawahnya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, pertambangannya diberkati Tuhan. Dan bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati juga semua bangsa-bangsa di lima benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, sehingga orang-orang datang dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, pimpin dan sertai kami. Karena itu Bapak Ibu, buka hati dan tanganmu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak, atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.